Yayasan Cornelius boleh mengadakan acara yang mulia ini. Dan pada malam hari ini kita berada pada malam yang ketiga. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk rencana penebusan, bahkan yang Yesus telah realisasikan di kayu salib. Biarlah firman-Mu malam hari ini dapat mengangkat iman kami untuk lebih teguh percaya dalam rencana keselamatan Allah bagi kami manusia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang penebusan. Penebusan tentunya dilakukan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang telah rela menjadi korban pengganti di atas kayu salib. Bila mana kita berbicara tentang penebusan, tentunya ada oknum yang ditebus dan ada proses penebusan yang berlangsung. Kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus yang telah terjadi. Dan pengorbanan Yesus ini telah dirancang ketika Allah menciptakan jagat raya. Dalam kemahatauan Allah, Allah tahu bahwa manusia yang diciptakan akan jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus atas kasih-Nya berinisiatif untuk mengusulkan dirinya menjadi penebus. Kita bersyukur karena ada Alkitab sebagai firman Allah yang menjadi panduan bagi kita sebagai umat percaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kejadian pasal 1 dan 2 berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Lalu Kejadian 21 dan 22, dua pasal terakhir Alkitab berbicara tentang bagaimana langit yang baru dan bumi yang baru yang Allah ciptakan kembali. Alkitab juga pada pasalnya yang ketiga, dalam Kejadian pasal 3, membicarakan tentang manusia jatuh ke dalam dosa, kejatuhan manusia. Namun di 3 pasal atau pasal ketiga terakhir, dalam buku Wahyu pasal 20, Alkitab berbicara tentang bagaimana dosa itu diakhiri. Jadi kita bersyukur oleh karena walaupun dunia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi akan ada akhir di mana Allah akan mengakhiri semua penderitaan. Bahkan dosa itu akan diakhiri dan kita akan menikmati kembali suatu dunia yang baru yang Allah sediakan bagi masing-masing kita yang percaya kepadanya. Kejadian 1 dan 2 bersamaan dengan Wahyu pasal 1 dan 22 tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalamnya ada Yesus Kristus. Di antara dua bumi yang jatuh dan yang baru lagi ini, ada Yesus yang menjalani proses penebusan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan ini merupakan rencana terbesar sorga dalam menciptakan manusia yang setelah jatuh ke dalam dosa, ada solusi yang Allah buat sendiri. Ialah Yesus sebagai penebus itu sendiri. Yohanes pasal 5 ayat 39 berkata, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Seluruh firman Allah berbicara tentang bagaimana Yesus sebagai juru selamat, sebagai korban pengganti bagi saudara dan saya. Mengapa perlu ada penebusan, saudara? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 3. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Namun selain perintah Allah, ada juga setan yang datang memberikan perintah yang lain, yang mau mengelabui manusia. Dalam Kejadian 3 dan 4, setan berkata melalui ular. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini memberikan fakta bahwa walaupun di dunia ini baru ada dua penduduk, sudah ada dua ajaran yang berbeda.
Yang satu adalah ajaran yang benar yang datangnya dari Allah sendiri. Yang satu adalah ajaran yang palsu, yang salah, yang datangnya dari setan. Sekarang manusia telah begitu banyak jumlahnya di planet bumi ini. Dan begitu banyak ajaran yang ada. Oleh karena itu mari kita kembali dengan hati yang jujur. Melihat firman Allah untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena setan menyampaikan ada banyak penipuan-penipuan yang bisa mengelabui setiap umat manusia. Iblis yang memang dasarnya adalah penipu yang telah berhasil mengelabui nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dan akibat daripada dosa ini, Kejadian 3:7, maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara-saudara, upaya dari Adam dan Hawa untuk mencari daun pohon ara dan menyemat tubuh mereka yang sudah dalam keadaan telanjang karena pakaian kemuliaan telah hilang oleh karena dosa adalah lambang di mana manusia mencari solusi untuk mengatasi dosa dengan usahanya sendiri. Tetapi nampaknya usaha ini tidak ada hasilnya. Oleh karena tidak ada upaya manusia apapun yang dapat dibuat untuk mengatasi dosa melalui upaya manusia sendiri. Kita bersyukur karena kita punya Allah. Allah yang maha adil. Dan oleh keadilan Allah, Allah menyediakan solusi-solusi terbaik dalam mengatasi dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Mengapa Allah datang? Oleh karena manusia takut datang menghampiri Allah, oleh karena telah jatuh ke dalam dosa. Jadi keselamatan adalah inisiatif Allah. Allah sendiri yang datang dan mencari manusia. Oleh karena Allah ingin membawa kembali mereka pulang kepada rangkulan Allah, pelukan kasih Allah. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, kalau kita melihat lebih jauh dalam Kejadian 3:14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanah akan menjadi makananmu seumur hidupmu." Dalam buku Kejadian, kalau kita simak Kejadian pasal 3, ada dua hal yang dikutuk. Pertama adalah ular, dan yang kedua adalah tanah. Itu membuktikan bagaimana kasih Allah kepada manusia. Walaupun manusia menghadapi upah kejatuhan karena dosa, dengan melahirkan menjadi sakit bagi wanita, dengan mencari nafkah, dengan bersusah payah. Tetapi yang disebut dikutuk di sana adalah ular dan tanah. Kejadian 3:17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Saudara lihat, ayat ini kembali membuktikan bahwa walaupun manusia yang telah berbuat dosa, tapi yang dikutuk oleh Allah yang sangat jelas adalah tanah dan ular. Kepada Hawa Allah berfirman, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Dan engkau akan berahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayat 16. Jadi setiap kali tindakan dosa ada konsekuensi. Baik kepada Adam, baik kepada Hawa. Namun yang dikutuk oleh Allah adalah ular dan tanah. Kepada Adam, Allah berkata, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau." Saudara lihat bagaimana Allah begitu mengasihi ciptaannya. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Lanjut perintah Allah atau perkataan Allah. Dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena engkau debu dan engkau kembali menjadi debu.
Allah mengusir mereka berdua dari Taman Eden. Dan kalau kita simak lebih jauh, arti pengusiran Allah bukanlah tanda kebencian Allah, tetapi justru di sana ada tanda kasih Allah. Apa sebab? Di dalam taman ada dua pohon yang terkenal. Yang pertama adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, yang telah dimakan oleh manusia itu sendiri. Mereka telah melanggar perintah Allah, mereka telah jatuh ke dalam dosa. Namun ada lagi satu pohon yang dikenal dengan pohon Al-Hayat. Dan pohon Al-Hayat ini buahnya akan memberikan jaminan untuk mereka bisa hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Allah mencegah jangan mereka memakan lagi terus menerus buah pohon Al-Hayat ini. Dan mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Maka penderitaan itu akan terus menerus dialami oleh manusia tanpa mengalami kematian. Saudara bayangkan kalau kita terus mengalami penyakit. Berbagai jenis penyakit yang berat. Tetapi tidak ada akhirnya hidup ini. Tidak akan ada kematian. Karena terus memakan buah Al-Hayat. Maka kita akan terus mengalami penderitaan seumur hidup kita. Dan tidak ada ujungnya. Dan oleh karena Allah mempunyai kasih, maka diusirlah manusia. Namun di sana Allah menyediakan solusi. Agar manusia boleh mengalami kematian. Akibat daripada dosa yang mereka buat ini. Tetapi ada juru selamat. Ada penebus yang Allah telah siapkan. Di mana janji Tuhan? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Banyak orang-orang yang mengkritisi Alkitab dan berkata bahwa rupanya Allah tidak mengenapi janjinya. Sebab setelah Adam dan Hawa memakan buah ini larang, ternyata mereka masih hidup ratusan tahun lamanya. Mereka tidak mati pada hari di saat mereka memakannya. Saudara lihat, mari kita pelajari lebih jauh. Dan di sanalah muncul rencana penebusan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu. Dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3:1. Domba yang dikuliti, diambil kulitnya menjadi pakaian mereka, menjadi korban pengganti. Dan domba itu adalah korban pertama yang meneteskan darah, lambang daripada Yesus yang nanti akan menjadi korban pengganti di kayu salib. Jadi Allah bukan tidak mengenapi janjinya untuk ada kematian. Benar, ada kematian di sana. Tetapi karena kasih Allah yang hebat bagi manusia, maka manusia diberi kemurahan, diberi kesempatan lagi bagi mereka untuk terus menikmati hidup dan melihat kasih Allah. Namun ada yang korban, ialah domba. Domba yang mengganti pakaian dari daun pohon ara dalam ayat yang ke-7 Kejadian 3 tadi, diganti dengan kulit domba. Oleh karena setiap masalah dosa, solusinya hanya Allah. Hanya Allah yang mampu mengatasi masalah solusi dosa. Manusia tidak punya daya apa-apapun. Hanya Allah yang dapat mengatasinya. Oleh karena itu tersedialah domba yang melambangkan Yesus yang sudah mati. Apakah manusia mati saat itu? Tidak, saudara. Tuhan telah sediakan pengganti. Dan itulah domba yang telah menjadi korban yang pertama. Di dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa setiap kali manusia berbuat dosa, setiap dosa itu harus dibayar dengan domba. Ada upacara-upacara Ka'bah, korban mezbah pagi, mezbah petang. Dan bayangkan kalau seandainya tidak ada Yesus yang menjadi korban pengganti. Lalu kita terus mempraktekkan hal ini. Sangat sulit bagi kita. Banyak orang yang tidak mampu, tidak bisa membeli domba dan sebagainya. Jadi kita bersyukur karena Allah adalah Allah yang baik. Yang telah menyediakan solusi terbaik. Adalah Yesus yang telah menjadi korban pengganti di kayu salib. Yang telah menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Ibrani pasal 10 ayat 4 berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Itu hanya lambang, hanya simbol. Tetapi anak domba Allah yang sejati, yaitu Yesus, hanya dialah yang layak untuk dapat mengampuni dosa. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara lihat bagaimana domba yang pertama di Taman Eden yang dikuliti mengeluarkan darah, lambang Yesus yang mati di kayu salib mengeluarkan darah. Kita tahu bersama pada waktu kematian Yesus ada dua cairan yang keluar dari tubuhnya, darah dan air. Dan ini melambangkan penebusan dan penyucian. Kalau kita melihat alat peraga yang dipraktekkan oleh bapak-bapak kita dalam perjanjian lama, domba yang dipersembahkan setiap hari menjadi alat peraga selama kurang lebih 4.000 tahun lamanya dalam masa pengembaraan mereka untuk menantikan domba yang sesungguhnya.
Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 29, ketika Yohanes melihat Yesus, maka dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Upacara-upacara yang melambangkan Yesus. Kita melihat bagaimana ada korban-korban harian, pagi dan petang. Hari-hari raya yang semuanya melambangkan Yesus yang dicatat dalam Muhammad pasal 23. Makanan tertentu yang dimakan pada hari-hari raya. Semua ini hanyalah melambangkan Yesus. Kita tahu Muhammad pasal 23 dan mencatat bagaimana hari-hari raya orang Yahudi. Ada hari raya Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, meniup serunai. Hari raya roti tak beragi. Hari raya Pondok Daun. Semuanya ini hanyalah lambang-lambang di mana Yesus yang menjadi korban pengganti yang akan datang. Dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, apa artinya perkataan Yesus sudah selesai? Dan langsung tabir bait suci robek. Itu menunjukkan bahwa semua upacara kurban yang telah dipraktekkan ribuan tahun lamanya melambangkan Yesus sudah berakhir. Semua hari-hari raya yang melambangkan Yesus telah berakhir. Termasuk hari raya Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, dan semuanya harus diakhiri karena Yesus telah menggenapinya. Apa arti kata sudah selesai? Sudah dilaksanakan kalau itu sebuah janji. Sudah dibayar kalau itu sebuah hutang. Sudah dipatuhi kalau itu sebuah perintah. Sudah dicapai kalau itu suatu tujuan. Sudah didamaikan kalau itu perselisihan. Sudah tiba kalau itu suatu perjalanan. Sudah digenapi kalau itu sebuah janji. Sudah dimaafkan kalau itu sebuah kesalahan. Sudah diampuni kalau itu dosa. Sudah layak untuk hidup kekal kalau ada tuntutan untuk harus mati kekal. Itulah arti kata sudah selesai. Bahwa semua tuntutan telah digenapi dan kita telah layak memperoleh hidup kekal. Karena harusnya kita yang mati kekal. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan hukum Allah menuntut kita semua mati kekal. Tetapi kita bersyukur. Karena ada Yesus yang mati di kayu salib. Dan ketika Yesus menundukkan dan berkata sudah selesai. Akhirnya, artinya dia telah berhasil melaksanakan semua tuntutan hukum Taurat. Dan kita boleh layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa yang Yesus alami di jalan penebusan itu, saudara? Yesus memulai pelayanannya sebagai orang yang lapar. Padahal dia adalah roti hidup. Di atas kayu salib, Yesus berseru, aku haus. Padahal ia juga adalah air hidup. Yesus rela mengalami kematian. Padahal dialah sumber hidup saudara dan saya. Yesus rela membayar pajak. Padahal dia adalah seorang raja semesta alam. Yesus dituduh kerasukan roh jahat. Padahal dia mampu mengusir setan sejumlah legion. Yesus menangis. Padahal dialah yang menghapus air mata kita. Yesus dijual 30 keping perak. Padahal dia pemilik jagat raya. Mazmur 24 ayat pertama. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta semua yang di dalamnya. Sungguh sangat ironis. Mengapa Yesus rela melakoni semua ini? Menjalani proses penebusan yang begitu rumit. Oleh karena kasih yang hebat kepada saudara dan saya. Sungguh luar biasa. Yesus digiring seperti domba ke tempat pembantaian. Padahal dialah gembala yang baik itu sesungguhnya. Sungguh sangat mengherankan. Yesus mengalami semua ini. Oleh karena itu dalam Yohanes 3:16, ayat yang familiar bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah jaminan bagi semua suku bangsa, kaum. Oleh karena di dalamnya berkata setiap orang yang percaya. Siapa saja saudara. Penjahat kelas kakap. Orang yang terasing sekalipun. Kalau dia membuka hati, menyambut Yesus, percaya kepadanya sebagai juru selamat, maka dia akan diberikan jaminan untuk memperoleh hidup kekal. Apa sebab?
karena kematian kekal yang harus dituntut kepadanya oleh hukum telah dilakonkan oleh Yesus sebagai korban pengganti. Anak yang tunggal, saudara. Bukan kalau ada banyak anak, boleh mengorbankan yang satu. Tetapi ayat ini berkata bahwa anak tunggal Bapa, luar biasa kasih Allah kepada masing-masing kita. Tuhan memberikan anak yang tunggal. Ini merupakan pemberian sorga terbesar bagi setiap manusia dalam menyelamatkan kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ada orang berkata, kalau kehilangan dompet belum apa-apa. Kalau kehilangan kesehatan sudah ada sesuatu yang hilang. Kalau kehilangan sahabat, kita merasa kehilangan. Tapi kalau kehilangan Yesus, kita kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita kehilangan Yesus. Sambut Dia, buka hati kita. Jadikanlah Dia sebagai yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita. Di negara Prancis, suatu ketika ada tindakan untuk mengeksekusi seorang narapidana. Dan ada proses untuk mau mengeksekusi narapidana ini dengan cara mau memisahkan kepala dari badannya dengan mau dipotong oleh seorang algojo. Namun sebelum eksekusi dilaksanakan harus ada seseorang yang membunyikan bel. Narapidana ini mempunyai seorang ibu yang sangat mengasihi dia. Ibunya berbuat berbagai macam cara untuk mendapatkan pengampunan bagi anaknya. Tetapi semua jalan telah tertutup. Dan dengan segala macam upaya, akhirnya pada waktu semua pejabat telah tiba di ruang eksekusi. Mau menyaksikan bagaimana seorang narapidana penjahat ini akan dieksekusi dengan dipancung kepalanya oleh seorang algojo. Dipisahkan kepalanya dari badannya. Sementara menunggu bel berbunyi, sudah tiba saatnya. Algojo sudah siap melaksanakan tugasnya, tetapi bel tidak berbunyi. Tukang bel sudah mencoba mengoyakkan tali dan membunyikan bel, tetapi tidak berbunyi dan ia terkejut karena ada tetesan darah yang jatuh di tangannya. Ketika ia menengadah, ia melihat bahwa ada seorang ibu yang telah memeluk anak bel ini sehingga ketika dibunyikan tidak berbunyi lagi. Saudara, peristiwa ini menggemparkan dan akhirnya raja mengabulkan permohonan untuk membebaskan narapidana ini. Masing-masing kita pun demikian. Kita akan segera dieksekusi untuk mengalami kematian kekal karena dosa kita. Tetapi Yesus telah menjadi penebus, telah menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, sudahkah kita menerima Yesus? Ataukah kita telah menolaknya? Hidup ini adalah pilihan. Tetapi apa yang kita pilih hari ini akan menentukan nasib kita hari esok. Oleh karena itu, mari kita memilih untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Sebagai penebus saudara dan saya. Karena dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya dia dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus juru selamat kita. Karena ia sudah menjadi korban pengganti di kayu salib. Yohanes 1 ayat 2. Ayat yang terakhir pada malam hari ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara dan saya, agar saudara dan saya layak disebut anak-anak Allah. Dan ketika hari Maranatha itu akan tiba, kita semua akan mendengarkan suara Yesus yang lembut berkata, "Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setiawan. Masuklah ke dalam rumahku yang telah kusediakan bagimu, dan turutlah menikmati kebahagiaan Tuhanmu." Kasih karunia Allah melimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih karena Yesus telah menjadi korban pengganti di kayu salib, sehingga kami memiliki pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk menjadi anak-anak Allah, menikmati sukacita dan damai selama-lamanya dengan Tuhan kami. Allah memberkati semua pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja berada, semua yang mendengarkan firman Allah ini.
Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu membuat kami membuka hati dan menyambut Yesus sebagai juru selamat agar kami layak untuk diselamatkan pada saat Maranatha. Memberkati masing-masing kami dalam setiap pergumulan pribadi dan keluarga. Jadikanlah kami menjadi pemenang-pemenang dalam pertarungan iman oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami semua dapat menyiapkan diri untuk hari Tuhan. Allah memberkati Yayasan Cornelius dalam semua upaya mereka dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Uni Conference Indonesia Kawasan Timur dalam semua upaya misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami percaya kasih karunia-Mu akan menjadi bagian kami semua. Dan kami akan layak menyambut hari Maranatha dengan sukacita. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami persembahkan hidup kami. Tulislah semua nama kami dalam buku sorga. Dan ukirlah hidup kami di telapak tangan kasih-Mu. Dan jadikanlah kami menjadi milik Allah untuk selamanya. Karena itulah harapan dan kerinduan hati kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi Anda yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di channel YouTube maupun Facebook Cornelius Media.